Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya berdiri di sini bukan karena lebih utama, hanya saja karena panitia tidak siapkan kursi. Pembicara sebelum saya membahas cara meletakkan serban, yang kiri dan kanan sudah dijelaskan. Sementara yang melilit ini filosofinya apa? Kalau tidak salah ini panitia mengambil di Facebook. Ini foto saya ambil ketika di Mekah dan ketika itu sedang kedinginan. Karena itu saya lilit ini supaya menghangatkan badan. Jadi bagi yang ingin fikih di sini, ingin hatinya di sini, yang sedang dingin boleh ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembicara pertama telah menjelaskan Islam itu sempurna. Pembicara yang kedua, Islam rahmatan lil alamin. Pembicara yang ketiga, Islam politik dan spiritual. Kesimpulannya, kita hanya berharap pada Islam. Karena itu saya kira untuk saya cukup. Karena sudah dibahas semua. Nah, tapi saya mencoba mencari kalimat-kalimat yang masih tersisa, yang tadi belum sempat untuk disampaikan. Bahwa saat ini kita berada pada bulan-bulan yang penuh dengan harapan. Saat ini kita berada pada momentum, setidaknya ada dua momentum yang memberikan masyarakat ini harapan untuk hidup lebih baik. Yang pertama adalah tahun baru. Perhatikan tulisan-tulisan di media sosial. Ramai sekali orang berharap di tahun baru ada kehidupan yang lebih baik. Setiap pergantian tahun itu terjadi. Yang belum bekerja berharap tahun baru membawa keberuntungan dapat kerjaan. Yang belum bisa beli rumah di tahun baru semoga dia bisa beli rumah. Yang menganggur dapat pekerjaan. Yang jomblo berharap di tahun ini mereka segera dapat jodoh yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi sebut beberapa tidak ada amin. Begitu saya sebut jomblo, aminnya ramai. Ini menunjukkan di sini masih ada jomblo. Ada jomblo di sini. Laki-laki banyak. Perempuan ada, perempuan. Ini kadang-kadang saya heran. Laki-laki banyak yang jomblo, tengah mati cari. Perempuan banyak yang jomblo, tengah menunggu. Ini kan tinggal dipertemukan. Susahnya di mana? Kita ini memang suka mempersulit sesuatu yang mudah.
tinggal janjian datang ke KUA, tentukan waktu, selesai, sah, halal, berhentilah jomblo. Yassiru wala permudah. Perkara yang begini saja susah dipecahkan, apalagi politik. Nikah yang begitu mudah, cuma kalimatnya pendek, berlarut-larut, bertahun-tahun. Umur sudah 30, 40, masih susah nyari pasangan yang pas. Masya Allah. Yang mudah dan yang dibikin sulit. Justru kita ingin yang sulit ini bagaimana dipermudah. Islam ajaran yang sangat simpel, mudah dan sederhana. Jangan dibuat-buat sesuatu menjadi sulit apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya lihat-lihat nanti yang laki jomblo, yang perempuan jomblo segera janjian daftar ke KUA. 2024 saya doakan kalian semua ketemu jodoh yang terbaik. Tahun baru melahirkan momentum di mana orang semua penuh harapan yang lebih baik. Mereka berharap kehidupannya akan berubah. Meskipun kenyataannya kadang-kadang setiap pergantian tahun tidak membawa perubahan apa-apa. Momentum yang kedua yang memberi harapan kita pada bulan-bulan ini adalah momentum pemilu. 3 capres, Anda perhatikan semua visi-misinya, Anda nonton perdebatan mereka, semua memberikan harapan yang begitu indah. Ada yang berjanji ini membuat Indonesia menjadi lebih maju, ada yang membuat Indonesia menjadi lebih unggul, ada yang menjanjikan pajak motor gratis, ada yang menjanjikan makan siang gratis. Luar biasa indah semua janji-janji itu. Seolah kita terbawa dalam sebuah mimpi yang begitu indah. Namun setelah kita sadar antara yang dimimpikan dengan realita ternyata berbeda. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harapan-harapan indah di setiap pemilu bukan kali ini saja, sudah terjadi sejak Indonesia merdeka. Terutama setelah reformasi, setiap 5 tahun janji itu datang kepada kita. Harapan hidup lebih indah datang kepada kita. Realita berbicara yang lain. Tadi disebutkan utang negeri ini 8.000 triliun. Masya Allah. Bunganya saja 430 triliun sekian. Bukan angka yang sedikit. Kalau itu dipakai membiayai orang-orang yang jomblo, habis orang jomblo itu menikah semua. Ya kan, udah dikeluarin dalam jumlah yang besar, riba pula. Angka kemiskinan, angka pengangguran, kekayaan negara dikuasai segelintir orang. 1% menguasai 46%, 10% orang kaya menguasai 75% kekayaan. Harapan hanyalah tinggal harapan, mimpi hanyalah tinggal mimpi. Kehidupan masyarakat tetap tidak berubah, bahkan menjadi semakin terasa sulit. Masihkah kita berharap pada harapan-harapan seperti ini? Anda lihat di pinggir jalan, di pagar-pagar, di tiang listrik, di pohon-pohon, semua tertulis harapan-harapan yang indah. Masya Allah. Hanyut kita dalam suasana yang seolah-olah besok kita akan masuk surga, dibawa oleh mereka-mereka yang sedang ingin berkuasa. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kita lebih percaya tulisan di pinggir jalan daripada tulisan yang ada di langit? Allah berfirman, walau anna ahlal qura
amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Sekiranya sebuah penduduk negeri itu beriman, bertakwa, maka niscaya akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Inilah harapan yang sesungguhnya. Inilah harapan yang paling indah, adalah hidup yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup yang diberkahi oleh Allah ditentukan amanu wattaqau, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bicara iman, kadang-kadang juga kita sedih. Coba bayangin, menurut data Dewan Masjid Indonesia, 65% Muslim Indonesia belum bisa membaca Al-Quran. Coba, hampir 80 tahun negeri ini merdeka, angka buta baca Al-Quran ada yang bilang 65, ada yang bilang 70%. Apapun angkanya, ini menunjukkan angka yang sangat tinggi kaum muslimin yang tidak bisa membaca Al-Quran. Membaca saja tidak bisa, bagaimana memahami, bagaimana meyakini, bagaimana mengamalkan, terlalu jauh. Belum kita bicara takwa. Orang bertakwa adalah orang yang melaksanakan segala perintah Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah. Kalau kita ukur dengan konteks kehidupan berbangsa dan negara, terlalu jauh nilai takwa itu bisa kita tunjukkan. Yang terjadi justru kadang-kadang yang diwajibkan yang dilarang justru ditetapkan menjadi sesuatu yang boleh. Dakwah menegakkan syariat dan khilafah, kewajibannya jelas, tapi dihalangi di mana-mana. Lokalisasi haram, judi haram, tetapi ini dilegalkan dan dilindungi. Maka jika negeri ini tidak berkah, maka sebabnya adalah kita tidak beriman dan bertakwa dengan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima Allah hanyalah Islam. Maka ketika kita mengatakan agama yang diterima Allah hanya Islam, itu artinya Allah hanya menerima segala yang dibawa oleh Islam, dan semua yang tidak dibawa oleh Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aturan yang diterima oleh Allah hanyalah aturan Islam. Syariat yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Hukum yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Sistem yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Selain daripada Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yabtaghi ghaira islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jelas sekali ayat. Siapa yang mencari agama, siapa yang mencari sistem, siapa yang mencari ideologi, siapa yang mencari hukum selain dari Islam, tidak akan diterima di sisi Allah. Kalau nanti di akhirat pasti dia akan merugi. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, secara keimanan tidak ada alasan untuk tidak mengambil Islam. Secara konsep juga tidak ada alasan untuk tidak mengambil Islam. Lihatlah sekarang carut marutnya kehidupan disebabkan karena diatur selain daripada Islam. Sekarang dunia semua menerapkan apa yang disebut dengan sistem kapitalis sekuler. Dalam politik kapitalis sekuler, dalam ekonomi kapitalis sekuler, dalam sosial kapitalis sekuler.
apa yang terjadi? Sistem ekonomi yang diterapkan di seluruh negeri sekarang ini, apa akibat yang muncul? Di seluruh negara kapitalis pasti terjadi ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin. Itu bukan kebetulan, itu karakter dari sebuah sistem yang disebut dengan kapitalis sekuler. Yang kuat dan kuasa akan semakin menjadi raja, yang soleh yang lemah akan terus menjadi budak dan akan terus diperas oleh orang-orang yang kuat dan berkuasa ini. Maka sistem kapitalis sekuler tidak layak diterapkan atas manusia. Ini adalah hukum rimba. Siapa yang kuat dia akan berkuasa, siapa yang lemah akan dimangsa. Masa kita orang beriman rela mengambil sistem yang seperti itu yang nyata-nyata telah melahirkan kerusakan? Secara konsep kalah. Kita adu konsep Islam dengan kapitalis sekuler. Ini mestinya di debat capres ini begini nih. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, salah satu fakta menceritanya adalah ada masa zakat itu tidak ada orang yang mau menerima, sehingga zakat itu terpaksa dibawa ke hutan untuk memberi makan burung, karena khawatir jangan sampai ada orang yang bilang ada burung yang mati kelaparan di negerinya orang Islam. Hari ini bukan hanya burung yang mati karena kelaparan, banyak sekali rakyat yang mati karena kelaparan.